Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Belian Bawo adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan Kalimantan Timur. Belian Bawo merupakan salah satu alternatif cara pengobatan orang sakit yang sudah sejak lama dikenal di kalangan suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Belian Bawo adalah sejenis upacara pengobatan orang sakit. Belian Bawo berasal dari kata belian, yang dapat berarti cara penyembuhan orang sakit, sedangkan kata Bawo berarti bukit gunung. Konon tradisi awal pengobatan tradisional ini berasal dari Kalimantan Tengah, lalu menyebar ke kalangan suku Dayak Benuak di daerah Lingau dan Bentian, Kabupaten Pasir, Kecamatan Damai, Muara Lawa, Muara Pahu, bahkan akhirnya tersebar di daerah-daerah suku Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai. Terdapat beberapa pendapat tentang asal-usul Belian Bawo, antara lain. Versi pertama menyatakan bahwa Belian Bawo berasal dari seorang yang bernama Janyan Liat Ngentan. Setelah Janyan Liat Ngentan meninggal, orang-orang tidak tahu dan tidak pernah mengadakan upacara Belian Bawo lagi, karena tidak ada seorang pun yang pernah belajar tentang belian dari Janyan Liat Ngentan. Di suatu saat muncul tokoh belian yang bernama Japak Pelulak. Pada suatu hari Japak Pelulak berjalan-jalan di belakang Jamin Rumah Panjang, tiba-tiba ia jatuh ke dalam sebuah lubang. Saat keluar dari lubang ia melakukan lagu Belian Bawo sambil menari-nari menuju Jamin, sehingga disangka gila oleh orang sekampung. Setelah warga mengetahui bahwa Japak Pelulak jatuh ke dalam lubang, mereka lalu menyelidiki lubang itu dan akhirnya diketahui lubang tersebut adalah kubur dari seorang tokoh Belian Bawo yang bernama Janyan Liat Ngentan. Sejak itulah upacara Belian Bawo diadakan lagi oleh Japak Pelulak yang bergelar Ketu Bulau Japak Kembang Emas dari Japak telah mempunyai seorang murid bernama Genik Pisik Toyak Rihai. Selanjutnya lahir tokoh-tokoh Belian Bawo di berbagai daerah. Versi kedua menyatakan bahwa Belian Bawo berasal dari seseorang bernama Raksasak yang tinggal di daerah bernama Bawo Adang, telah mendapatkan pengetahuan tentang Bi atau ion Bawo dari makhluk halus. Tidak terdapat penjelasan bagaimana cara dia mempelajari Belian Bawo, apakah dengan cara mengikuti, meniru gurunya atau awalnya menjadi gila atau kerasukan terlebih dahulu sebelum bisa mahir menjadi Bi atau ion Bawo. Konon kabarnya Raksasak memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, hingga bisa menewaskan seseorang atau ia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia melalui upacara Belian Bawo ini. Kini tidak ada lagi pemelihat yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan dan menewaskan orang seperti Raksasak dan ketiga keturunannya. Namun Belian Bawo hingga sekarang masih diturunkan kepada para pengikutnya. Versi ketiga menyatakan bahwa Belian Bawo berasal dari seseorang bernama Japak Pelulak. Suatu hari Japak Pelulak membuat lemang, ketupat dan ayam panggang, lalu memasukkannya ke sebuah wadah anjat, kemudian pergi ke Terempat Kilip, seseorang yang mengikuti Japak Pelulak menuju ke bawah langit. Japak Pelulak membawa sebuah guci yang bibirnya pecah, sementara Kilip membawa sebuah piring. Di bawah langit keduanya mempelajari Belian Bawo, hingga ditahbiskan menjadi pemeliot perantara. Sejak saat itu mereka bertugas menyembuhkan orang sakit di Kampung Ruang dan mentahbiskan orang-orang berikutnya yang dianggap berbakat menjadi pemeliat. Sedangkan versi keempat menyatakan bahwa Belian Bawo berasal dari makhluk halus Uwok. Alkisah seorang suami memasukkan peti jenazah Lumun istrinya yang telah meninggal ke dalam sungai, karena khawatir jenazah istrinya akan dimakan oleh makhluk halus pemakan mayat Uwok jika dimakamkan di hutan. Namun Uwok tetap berupaya mencari mayat tersebut dengan mengucapkan mantra-mantra sambil menari. Setelah Uwok berhasil menemukan jenazah istrinya, pemimpin Uwok berhasil menghidupkan jenazah itu dengan cara menggosokkan ramuan yang terbuat dari kayu-kayuan dan minyak mujot ke tubuh jenazah. Suami yang mengawasi dan mempelajari bagaimana Uwok menghidupkan jenazah pesuli lalu menirunya, sehingga ia kemudian menjadi pemeliat yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Orang yang memiliki pengetahuan dan dapat menyelenggarakan upacara Belian Bawo disebut sebagai perantara. Belian Bawo berfungsi untuk menyelidiki apa yang menyebabkan timbulnya suatu penyakit, selanjutnya mencari cara bagaimana menyembuhkan orang yang sakit. Apabila seseorang jatuh sakit, pemeliat tidak pernah berusaha mencari tahu apa jenis atau nama penyakitnya tetapi selalu menyelidiki apa yang menyebabkan timbulnya penyakit tersebut.
Jika penyebab penyakit telah diketahui, ia baru akan mengusahakan penyembuhannya. Apabila suatu penyakit disebabkan karena kemarahan makhluk-makhluk halus, maka penyembuhan dilakukan dengan cara memohon maaf kepada makhluk-makhluk halus tersebut dengan memberikan saji-sajian dan pemujaan-pemujaan kepada mereka. Namun jika suatu penyakit disebabkan oleh keseimbangan magis yang terganggu, misalnya kesalahan dalam pelaksanaan sesuatu upacara, maka harus diimbangi dengan penghapusan dosa. Sesuai dengan tingkat pengetahuan para perantara, belian bawo dapat dibagi dalam 3 golongan, yakni ngawat, berasal dari kata awat, yang artinya memberi bantuan. Jadi, ngawat adalah usaha perantara untuk mengadakan hubungan dengan makhluk halus secara singkat dengan maksud agar ia mendapatkan petunjuk dari makhluk halus mengenai apa yang menyebabkan seseorang jatuh sakit. Kemudian ia juga memohon agar makhluk halus mau menyembuhkan si sakit. Ngawat terbagi atas 2 jenis, yaitu ngawat entak dan ngawat encaak. Pada dasarnya ngawat entak lebih sederhana dari ngawat encaak jika dilihat dari lamanya penyelenggaraan upacara dan peralatan upacara yang digunakan. Tahapan upacara dalam ngawat adalah seperti berikut: persiapan, narere, bejajuruk lamo, bakawat, ngasingado, nyalolo dan tangai penutup. Badasuk, berasal dari kata ba artinya ada dan dasuk artinya tujuan, lalu badasuk artinya adalah ada tujuan dari para bi atau ion yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain pemelihat mengadakan hubungan dengan makhluk halus tertentu, yaitu makhluk halus yang menyebabkan orang sakit, dengan maksud menyerahkan segala persembahan dan mohon agar si sakit dapat disembuhkan. Berdasarkan jenis makhluk-makhluk halus yang dapat menimbulkan penyakit, maka dasuk terdiri beberapa jenis dan perbedaan dari masing-masing dasuk ini terlihat dari tujuan penyelenggaraan, tata cara pelaksanaan dan perlengkapan yang digunakan. Nyoluk somot, artinya menyelesaikan atau membayar dan samat artinya adalah janji. Jadi, nyoluk samat adalah usaha pemelihat mengadakan hubungan dengan makhluk halus dengan maksud menyelesaikan janji atau membayar janji. Nyoluk somot terjadi hanya bila anggota keluarga si sakit biasanya sakit keras melakukan perjanjian dengan makhluk halus yang ditandai dengan pencabutan bulu binatang tertentu seperti ayam, babi, atau kerbau dan disimpan dalam bungkusan kain. Jika janji telah dibuat, maka setelah si sakit mengalami kesembuhan, keluarga si sakit wajib untuk melakukan pembayaran janji tersebut. Upacara ini dilaksanakan hingga 5 hari. Setiap harinya diselenggarakan beberapa tahapan upacara, seperti norere, ngobomok, bokowot, ontor longon, ngosingodo, nutung, pemotongan babi dan ayam, serta mobuk benuo. Upacara belian bowo berkaitan dengan alam kepercayaan suku Dayak Benuak, yang didasari keyakinan religiusitasnya. Oleh karena itu upacara belian bowo syarat dengan fungsi spiritual religius. Kepercayaan ini yang merupakan motor penggerak seluruh sendi kehidupan yang diantaranya terwujud dalam penghormatan arwah nenek moyang, kepercayaan akan adanya kekuatan-kekuatan gaib, dan makhluk-makhluk halus. Perasaan ini mendorong mereka untuk selalu berusaha menyenangkan hati roh leluhur dan makhluk halus yang melingkupi kehidupan mereka, karena hal-hal itu diyakini sebagai sumber malapetaka dan pertolongan. Saat ini upacara belian bowo telah jarang dilakukan oleh masyarakat. Beberapa penyebabnya adalah berkurangnya penerapan ajaran kepercayaan asli masyarakat setelah masuknya agama Kristen. Selain itu kemajuan dalam bidang pendidikan memengaruhi cara berpikir masyarakat masa kini yang lebih mempercayai pengobatan medis dibandingkan pengobatan secara tradisional. Sumber https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/. New detail dan detail tetap sama dengan 41. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.